Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kembali lagi dengan saya Wadata Aulia. Pada video kali ini ingin membuat video tentang apa yang harus kita persiapkan sebelum kita masuk kuliah. Sebagian siswa SMA yang bentar lagi akan masuk ke perguruan tinggi, bentar lagi juga akan disebut sebagai mahasiswa baru. Wah, happy banget, bahagia banget. Karena kalau kita nih siswa ingin sekali yang namanya kuliah, dan kalau kita memang diizinkan sama Allah untuk kuliah di tempat yang kita inginkan, di perguruan tinggi favorit yang kita idam-idamkan, kalau lulus ya sangat rasanya bersyukur luar biasa banget kan. Jadi nanti apapun hasilnya, bagi teman-teman yang ikut UNBK di tanggal 20 Juli ya hasilnya mau keluar. Nah, apapun hasilnya, semoga hasilnya sesuai dengan yang kita inginkan. Dan ketika nanti hasilnya nggak sesuai keinginan, ingat lagi gitu bahwa yang kita inginkan biasanya itu nggak sesuai yang kita butuhkan. Mungkin ada takdir lain di luar sana yang itu akan lebih baik daripada pilihan kita ini. Tujuan kita kuliah kan ingin dapat pekerjaan, ingin dapat duit, agar kita bisa mandiri ketika kita udah dewasa. Dan untuk mencari duit itu caranya banyak, nggak harus hanya di jurusan yang kita inginkan. Tetap semangat, oke? Ayolah bawa santai, karena hidup kita itu namanya pengalaman. Apapun hasilnya nanti itu adalah pengalaman bagi kita. Mungkin rezekinya belum di sini, kita punya rezeki lain banyak banget. Mungkin dengan kita gigih di sini, ternyata hasilnya tidak sesuai dengan kita inginkan, insya Allah akan membuka rezeki-rezeki lain. Jadi kita lulus di tempat yang lebih bagus daripada yang kita inginkan pas ujian UNBK. Jadi dulu nih ketika Aci mulai untuk masuk kuliah, yang benar-benar Aci ingat itu dulu Aci memang niatnya ingin kuliah di jurusan ini, ingin selesai. Dan apapun nanti, apakah nanti Aci nanti malas atau Aci mulai lelah, Aci harus ingat bahwa niat pertama adalah Aci mau dapat gelarnya di jurusan ini. Jadi apapun, walaupun itu nilai Aci jelek, walaupun itu lama, jadi harus bertahan, jangan sampai putus di tengah tahun atau di semester berapa. Jadi benar-benar harus niatnya matang, minta restu orang tua, dan kita bismillah sama-sama ya. Kemudian yang kedua yaitu siapkan mental kita, karena emang namanya kita kuliah, apalagi kuliahnya di luar kota, menyebabkan kita harus ngekos sendiri. Itu kita harus benar-benar punya mental yang mandiri. Kita harus lihat situasi di mana kita beli sambal, di mana kita ngekos, nanti kita transportasinya gimana. Jadi kita harus benar-benar mikirin sendiri agar nanti ketika kita kuliah kita nggak telat makan, kita nggak telat pergi masuk kelas, karena kita udah membuat schedule jam, kita harus makan jam segini, harus berangkat ke tempat kuliahnya jam segini. Jadi benar-benar harus punya mental yang bagus, yang disiplin, yang benar-benar udah mandiri. Kenapa kita harus punya mental yang mandiri, disiplin? Karena schedule atau jadwal perkuliahan itu memang beda ya sama yang di SMA. Di SMA kan udah ada jadwalnya. Nah, sedangkan di kuliahan kitalah yang milih jadwal kita sendiri. Nah, kita maunya kuliahnya hari Senin mungkin gak padat ya. Kita maunya kuliahnya hanya 3 kali masuk kelas. Nah, jadi kita paginya full, siangnya sampai sore kita bisa ngelakuin hal lain. Tapi hari Selasanya tuh full tuh dari pagi sampai sore. Jadi kita benar-benar yang handle jadwalnya seperti apa. Kita maunya Jumat itu nggak ada kuliahan, jadi kita bisa ngerjain yang lain. Nah, tapi nanti dampaknya fullnya mungkin ke hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Nah, jadi benar-benar kita yang jadwalin sendiri maunya seperti apa. Jadi ketika kita kuliah, kita harus semangat dan belajar. Ada beberapa dosen yang benar-benar memberi penjelasan sedetail mungkin, ini dapatnya dari mana, ini gimana, hasilnya seperti ini, caranya seperti ini, atau cara lain juga seperti ini. Juga ada sebagian dosen yang kasih kayak ini makalahnya, ini PPT-nya,
dosen menjelaskan yang luar-luarnya saja, nanti dikasih contoh soal, dikerjakan, nanti kitalah yang bersama teman-teman kelas yang nyari ini caranya gimana, nanti lihat di buku referensi yang dikasih dosen tersebut. Dan teman-teman, karena kita udah milih kuliah, artinya kita milih belajar, dan nanti semangatlah, karena nanti biasanya terasa sangat tertekan itu ketika nilai udah keluar. Jadi di akhir semester biasanya nilai kita akan keluar dan orang tua kita pasti akan nanya, "Nah, gimana nilainya? Mama mau lihat dong." Dan ternyata nilai kita sangatlah rendah, misalnya 2 gitu. Oh my god, itu 2 itu rendah loh kalau di kuliahan, dan itu akan menjadi beban sendiri ke diri kita. Kita jadinya nggak mau pulang, atau mama nelpon kita jadi takut ngangkat karena pasti nanya tentang nilai. Dan ketika kita nanti kehabisan duit jadi segan minta duit, sedangkan nilainya jelek, mau minta duit ke orang tua. Tapi beda kalau misalnya nilai kita bagus, misal 3,5, jadi hati senang, hati orang tua pun senang, kita jadinya nggak harus tertekan karena nilai kita jelek gitu. Dan ketika kita minta uang pun jadi lancar gitu, "Ma, uang ini habis, Ma, mau beli buku ini, Ma, mau pergi main sama teman." Jadi karena nilai kita bagus, jadi orang tua juga ya welcome gitu, ngasih duitnya gitu lancar. Itu kan yang kita harapkan. Kalau misalnya nih kita itu kuliahnya di luar kota yang jauh banget dari rumah kita nggak punya sanak saudara, jadi kita harus mulai mencari nomor senior kita, nomor teman yang sama universitasnya dengan kita. Misalnya kita lulusnya di UI nih, kita cari teman yang lulusnya juga di UI. Jadi kita bisa berbagi informasi kosan mereka di mana. Jadi kita bisa ngekos bareng mereka, atau kita sekontrakan dengan mereka. Jadi kita yang masih awam, yang nggak tahu daerah itu kayak apa, jadi kita bisa bertanya dengan senior, atau kita bisa bareng-bareng sama teman-teman yang sama lulusnya dengan kita. Jadi jangan segan untuk menyimpan nomor teman yang sama lulusnya universitasnya. Apalagi kita anak rantauan kan, jadi butuh banget tuh senior untuk tanya di kos bagus di mana, makanan yang murah, sehat, enak di mana gitu. Untuk kita harus mengenali tempat kita mau kos, mau ngontrak di mana. Nah contohnya aja nih, kita anak rantauan, jadi kita udah nanya nih ke senior tempat yang aman, yang nyaman, kemudian juga di tempat yang ramai dan banyak rumah masyarakatnya. Karena biasanya kan mahasiswa itu, apalagi dia anak ya eksak kayak teknik kan, praktikumnya sampai sore, sampai malam, ngerjain laporannya itu bisa sampai pagi. Nanti ketika teman-teman pulang, jadi hatinya juga aman karena memang lokasinya kondusif. Dan teman-teman harus pastiin bahwa ibu kontrakannya juga ramah. Tentang masalah keluar malamnya gimana juga harus dipastiin, atau bisa diskusi sama ibu kosnya kalau pulang malam, mohon dibukakan pintu atau seperti apa. Jadi carilah tempat kos yang aman, nyaman, dan dekat dengan kampus. Itu kenapa harus dekat dengan kampus? Karena memang kita itu kegiatannya pasti di kampus. Kemudian kita pulang untuk makan, untuk tidur, untuk mandi, nanti ke kampus lagi. Pasti mahasiswa itu hanya pulang kemudian ngampus. Kalau misalnya ada kegiatan di luar kampus, kayak kegiatan ekstrakurikuler yang dimana tetap di kampus juga lokasinya. Jadi emang bagusnya carilah tempat kos yang dekat dengan kampus, karena lebih irit, duitnya, lebih dekat, nggak capek juga pulang balik. Apalagi anak rantau kan, bagusnya memang direkomendasikan carilah tempat kos yang dekat kampus, di mana tempatnya itu aman, nyaman, dan ibu kosnya juga baik, bisa diskusi, komunikasi jalan deh sama ibu kosnya. Apalagi kita anak jauh kan, jadi orang pertama yang akan menolong kita ketika kita lagi ada masalah di kos ya ibu kos kita sendiri. Tuh kan, jadi pokoknya seperti itu.
Oh iya, atau enggak nih, biasanya kalau tiap universitas itu punya asrama. Coba deh tanya dan kepoin di asrama gimana peraturannya, gimana biayanya. Kalau mantap dan pas banget untuk kamu, lebih baik kamu di asrama aja, karena kan asrama itu di dalam lingkungan kampus dan biasanya di sana aman karena ada satpam yang jagain. Kemudian di sana pasti juga ditunjang dengan fasilitas seperti tempat kantin, tempat laundry, minimarket yang dekat dengan asramanya. Jadi coba deh kepoin asrama yang ada di perguruan tinggi kamu. Coba cek gimana peraturannya, gimana harganya. Kalau pas, ambil deh. Coba tinggal di asrama dulu. Jadi nanti ketika kita udah kuliah nih, seminggu, 2 minggu, 3 minggu, nanti biasanya perguruan tinggi akan ngadain suatu event di mana kita diperkenalkan kepada UKM. UKM itu adalah unit kegiatan mahasiswa. Jadi kita bisa kenal, bisa tahu ini organisasinya ini ngarah kemana, manfaatnya kemana bagi kita, dan apakah kita juga suka dan minat dengan organisasi itu atau kepanitiaan. Ya misalnya kita masuk ke organisasi mahasiswa yang pecinta alam. Nah kalau kita suka dan minat, ya oke, kita lanjut. Tapi Aci saranin, carilah kegiatan unit kemahasiswaan yang benar punya manfaat nantinya bagi kamu. Misalnya kamu ingin dapatin duit, jadi harus masuk unit kegiatan mana ya? Carilah unit kegiatan yang misalnya berbasis ke bisnis. Nanti di sana kita pasti akan belajar gimana komunikasi dengan tim, gimana mencari investor, gimana cara bikin produk yang disukai oleh orang-orang. Jadi ketika jadi mahasiswa nanti selain belajar, kita juga akan belajar dari senior-senior kita di kepanitiaan atau di komunitas atau di organisasi apapun itu. Ini adalah poin terakhir, poin kelima ya kalau nggak salah. Jadi kita sebagai mahasiswa, ketika kita punya kelebihan duit dari orang tua, coba deh ditabung duitnya. Nanti kalau udah sampai untuk 1 juta, 2 juta, 3 juta, coba kita untuk buka usaha sendiri. Ketika jadi mahasiswa, kita punya penghasilan sendiri jadi mahasiswa. Itu benar-benar direkomendasikan banget bagi teman-teman yang mau jadi mahasiswa. Nanti tapi lihat dulu nilai bagus nggak gitu. Nilai kita bagus, kita punya waktu, kita juga punya uang yang lebih dari orang tua. Misalnya dikasih uang 2 juta, kita bisa nyisihin sebulan itu 500.000. Kalau udah 4 bulan udah 2 juta, kita bisa buka usaha kayak bergabung sama teman-teman bikin satu usaha, jadi kita punya penghasilan sendiri. Atau kalau kita nggak punya duit, kita bisa kerja sambilan part time gitu di tempat kopian, mungkin di tempat boba atau apapun itu. Jadi teman-teman cobalah untuk menghasilkan uang selagi jadi mahasiswa gitu. Tapi lihat dulu, pertama lihat nilai kita apakah bagus, dan ketika belajar apakah tidak terkendala kalau ada kegiatan lain, dan kita juga lagi punya tenaga yang benar-benar semangat banget untuk selagi mahasiswa punya duit sendiri gitu, bisa penghasilan sendiri. Jadi nanti kita bisa nabung dari penghasilan kita itu, karena biasanya nih setelah tamat kita nggak akan langsung dapat kerja. Oke, Aci tunggu kabarnya, kabar baik dari kalian bisa mandiri, bisa nilainya bagus, bisa berpenghasilan selagi jadi mahasiswa. Kalian bisa cari cerita, cari pengalaman di YouTube, di Instagram para pembisnis yang udah benar-benar keren banget deh, pokoknya dicoba. Oke, Aci dengan kabar berhasilnya dan sejahteranya kalian. Sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.